Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Ocha yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri dan juga teman-teman semua. Pada hari ini kami berkesempatan untuk melakukan presentasi mengenai faktor penghambat dari perdagangan luar negeri. Materi ini akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Heni Aprilia, serta rekan-rekan saya Sri Ramahwati dan juga Ferdinand. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan yang baru, serta menjadi ajang bertukar pendapat yang sangat bermanfaat. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Di pertemuan sebelumnya, telah dibahas mengenai definisi perdagangan luar negeri dan juga manfaat yang akan didapat. Dalam aktivitasnya, perdagangan luar negeri juga memiliki beberapa faktor penghambat dalam aktivitas perdagangan luar negeri. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Pada faktor internal, ada beberapa yang perlu diamati. Yang pertama mengenai persiapan teknis. Perusahaan harus memastikan kelengkapan dokumen dan juga perizinan yang diperlukan untuk melakukan proses ekspor-impor. Kekurangan dalam persiapan teknis dapat menghambat proses perdagangan. Kurangnya persiapan teknis seringkali melibatkan ketidaklengkapan dokumen seperti izin ekspor, sertifikat asal barang, dan juga dokumen pengangkutan. Kegagalan ini dalam mematuhi regulasi teknis dari negara tujuan juga menjadi suatu penghalang. Yang kedua adalah kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur, regulasi, dan juga budaya bisnis internasional dapat menyebabkan kesalahan dalam transaksi dan juga menghambat perdagangan. Banyak perusahaan yang tidak memahami prosedur perdagangan internasional seperti pengisian dokumen bea cukai, kemudian ada negosiasi kontrak ekspor, atau peraturan pajak di negara tujuan. Minimnya pemahaman juga dapat terjadi pada aspek budaya bisnis yang sangat mempengaruhi komunikasi dan juga negosiasi. Yang ketiga yaitu pembiayaan. Keterbatasan modal dan juga akses ke sumber pembiayaan dapat menghambat kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar internasional. Kurangnya akses ke sumber pembiayaan seperti kredit ekspor atau pinjaman bank seringkali membuat perusahaan tidak mampu memenuhi pesanan yang besar. Tingginya suku bunga atau kurangnya dukungan dari lembaga keuangan juga mempengaruhi dan juga menambah beban dari suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu persiapan barang. Ketidaksesuaian kualitas, kuantitas, atau waktu pengiriman barang dengan standar dan juga permintaan pasar internasional dapat menjadi penolakan atau pengembalian suatu barang yang nantinya akan menjadi penghambat dari suatu perdagangan itu sendiri. Kemudian untuk faktor eksternal akan dilanjutkan dan dibahas oleh rekan saya Sri Ramahwati. Berikut pembahasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Dalam perdagangan internasional, terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat menjadi hambatan antara lain. Yang pertama ada kepercayaan antar eksportir dan importir. Kepercayaan merupakan elemen krusial dalam transaksi internasional. Jarak geografis dan kurangnya interaksi langsung dapat menimbulkan keraguan mengenai keandalan mitra dagang. Tanpa kepercayaan yang kuat, risiko seperti penipuan atau ketidaksesuaian produk dapat meningkat, menghambat kelancaran perdagangan. Kepercayaan adalah fondasi penting dalam perdagangan internasional. Hambatan ini muncul karena jarak geografis, komunikasi yang terbatas, dan kurangnya hubungan personal antara eksportir dan importir. Ketidakpastian mengenai kualitas produk, kepatuhan terhadap kontrak, dan keandalan pengiriman sering menimbulkan keraguan. Yang kedua ada pemasaran.
Memahami pasar tujuan adalah tantangan signifikan bagi eksportir. Kurangnya informasi mengenai preferensi konsumen, persaingan, dan regulasi lokal dapat menyebabkan strategi pemasaran yang tidak efektif, sehingga produk sulit bersaing di pasar internasional. Kurangnya pemahaman tentang preferensi pasar tujuan, budaya konsumen, atau tren pasar dapat menyebabkan produk tidak diterima. Strategi pemasaran yang tidak efektif juga berkontribusi pada rendahnya penetrasi pasar, terutama jika eksportir tidak melakukan riset pasar yang cukup. Contohnya, ada sebuah perusahaan makanan di Indonesia mencoba mengekspor makanan olah ke Timur Tengah tanpa mempertimbangkan produk halal. Hal ini menyebabkan produk tidak diminati di pasar tersebut. Apa sih solusinya? Solusinya yaitu melakukan riset pasar mendalam, memanfaatkan perwakilan dagang atau agen lokal yang menyesuaikan produk, serta strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya pasar tujuan. Yang ketiga, ada sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain. Beberapa negara memberlakukan kuota impor untuk melindungi industri domestik, membatasi jumlah barang yang dapat diimpor. Selain itu, hubungan diplomatik yang tegang dapat memicu hambatan perdagangan, seperti tarif tinggi atau embargo, yang menghalangi arus barang antar negara. Banyak negara memberlakukan kuota impor untuk melindungi produk lokal mereka, membatasi jumlah barang yang dapat masuk ke pasar mereka. Selain itu, hubungan diplomatik yang buruk antara dua negara dapat memicu hambatan perdagangan, seperti tarif tinggi, embargo, atau sanksi. Contohnya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menyebabkan penerapan tarif tinggi pada berbagai produk, termasuk baja dan elektronik, yang dapat berdampak eksportir kedua negara tersebut. Solusinya adalah mengikuti perkembangan diplomatik antar negara, melakukan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara, dan memanfaatkan perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral. Yang keempat, ada keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Keanggotaan dalam organisasi internasional seperti WTO atau ASEAN dapat mempengaruhi akses ke pasar tertentu. Negara yang bukan anggota mungkin menghadapi tarif lebih tinggi atau hambatan non-tarif lainnya yang membatasi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global. Keanggotaan dalam organisasi internasional seperti WTO, ASEAN atau FTA atau Free Trade Agreement memberikan akses ke pasar tertentu dengan tarif rendah atau tanpa tarif. Namun, negara yang tidak menjadi anggota sering menghadapi tarif tinggi atau hambatan non-tarif yang mengurangi daya saing produk mereka. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdinand Tommy. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan dampak penghambat perdagangan luar negeri. Yang pertama ada kinerja ekspor, yaitu menurun, sulit mencapai target, di mana hambatan dalam perdagangan luar negeri seperti tarif yang tinggi, regulasi ketat atau sistem kuota dapat menyebabkan kesulitan eksportir dalam memenuhi target ekspor.
Contohnya eksportir elektronik yang dari Indonesia banyak menghadapi tantangan masuk ke pasar Eropa karena regulasi terkait standar keamanan elektronik tersebut. Hal ini dapat membuat target ekspor baik itu ke Eropa maupun ke Amerika tidak tercapai dan menurunkan pangsa pasar produk Indonesia di wilayah tersebut. Yang kedua ada kerugian finansial, yaitu ada biaya produksi meningkat dan pendapatan menurun. Kerugian finansial itu biaya produksi meningkat karena adanya tambahan pengeluaran untuk memenuhi regulasi, pembayaran tarif, atau mengatasi hambatan non-tarif. Pendapatan berkurang karena beberapa barang yang tidak memenuhi standar pasar tujuan mungkin ditolak atau dikenai denda. Contohnya produsen makanan olahan Indonesia harus menanggung biaya tambahan untuk mengubah kemasan agar sesuai dengan persyaratan di wilayah Uni Eropa seperti mencantumkan informasi gizi dengan format khusus. Akibatnya margin keuntungan menurun drastis. Solusinya mengoptimalkan biaya produksi dengan teknologi yang lebih efisien dan mengakses fasilitas pembiayaan ekspor untuk menutupi biaya awal. Yang ketiga ada pengembangan pasar, yaitu ada keterbatasan peluang dan tidak dimanfaatkan. Dampaknya itu yaitu hambatan perdagangan seperti kurangnya informasi pasar, keterbatasan akses ke jaringan distribusi internasional, ataupun persyaratan masuk yang sulit membatasi peluang untuk berekspansi ke pasar baru. Lanjut, di sini ada studi kasus pembatasan impor baja oleh Thailand terhadap Indonesia. Pada tahun 2023, Thailand menerapkan pembatasan impor baja dari Indonesia. Tujuannya untuk melindungi industri baja dalam negeri dari persaingan global. Latar belakangnya yaitu industri baja Thailand. Thailand memiliki industri baja yang signifikan dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Namun di industri ini menghadapi tantangan dari masuknya produk baja impor yang lebih murah, terutama dari negara-negara seperti Indonesia dan Tiongkok. Dampak terhadap Indonesia terhadap impor baja yang dari negara Thailand itu yang pertama ada penurunan ekspor baja. Pembatasan ini berpotensi mengurangi volume ekspor baja Indonesia ke Thailand yang merupakan salah satu pasar penting bagi produk baja di Indonesia. Lalu ada kerugian finansial. Eksportir Indonesia mungkin menghadapi kerugian finansial akibat penurunan penjualan dan potensi biaya tambahan untuk memenuhi persyaratan baru yang diberlakukan oleh Thailand. Lalu yang terakhir ada diversifikasi pasar, yaitu untuk mengurangi dampak negatif eksportir Indonesia perlu mencari pasar alternatif dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Jadi langkah pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat yaitu bernegosiasi secara bilateral. Pemerintah dapat melakukan dialog dengan otoritas Thailand untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan mengurangi hambatan perdagangan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk kesimpulan dan saran, yang pertama itu ada kualitas produksi, yang dimana peningkatan kualitas produksi sangat penting untuk daya saing di pasar internasional, yang dimana produksi dalam negeri harus lebih unggul dan memenuhi standar internasional agar peningkatan ekspor lebih meningkat lagi. Lalu yang kedua ada akses pembiayaan, yang dimana perlu perluasan akses
pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendukung eksportir. Yang ketiga ada kepercayaan, yaitu membangun kepercayaan antar pelaku usaha dan mitra dagang internasional sangat penting dan krusial. Lalu yang terakhir ada organisasi internasional, yaitu meningkatkan partisipasi aktif dalam organisasi internasional untuk memanfaatkan dukungan dan peluang yang ada. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai faktor penghambat perdagangan luar negeri. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami sangat terbuka untuk mendengarkannya agar diskusi ini akan menjadi lebih interaktif dan juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Ibu Ocha dan juga teman-teman semua. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.